Terima kasih atas dukungan Anda selama ini, tidak ada balasan terkecuali hanya dengan rasa hormat, kepada Anda di seluruh penjajahan dunia catur. Pada video kali ini saya akan ulas komentar, atas namanya Hijrah, telah memberikan sama saya sebuah notasi dan saya akan coba rilis, sedikitnya bisa menambah wawasan saudara di sana. Mungkin beliau sulit menghadapi pembukaan yang satu ini, namun dengan adanya channel Master Catur Indonesia, yang selalu hadir untuk Anda sebagai penggemar catur, pasti ada jalan menuju Roma. Notasi yang diberikan beliau yaitu opening Hungarian, emang sulit, jika kalian tidak memahami pentingnya setelah terbentuk variasi tersebut, tidak mengetahui di mana Anda harus bermain. So, sebelum kita masuk di bab opening, saya coba berikan sebuah problem sederhana kepada kalian, sebagai menguji kemampuan. Bagaimana cara Anda di sini bermain sebagai putih, hitam akan dieksekusi dalam 3 langkah. Nah, jika kalian berpikir untuk gerakan menteri di mana tujuan Anda menghindari pin, jangankan 3 langkah skatmat hitam, justru terjadi kata sebaliknya hitam yang unggul secara eksplisit. Namun, saya tidak memberikan klarifikasi, coba Anda berpikir sejenak, saya yakin pasti kalian bisa menemukannya, saya tunggu komentar Anda. Sekarang mari kita masuk di bab, cara memahami setiap opening. So, jika Anda bermain sebagai putih memutuskan kuda berkembang, langkah ini tidak jadi masalah. Hanya saja setelah hitam kembangkan kuda tempo membuka jalannya rokade, kita main rokade. Hitam juga amankan posisi raja, D3, maka D6. Permainan secara umum masih sepadan, di mana Anda harus bermain dalam struktur bangunan ini, perlu Anda pertimbangkan di sayap menteri. Mustahil jika kalian bisa bermain di sayap raja, karena gajah gelap hitam sudah siap di situ. Justru jika Anda memaksakan diri di sana, situasinya bisa saja berputar haluan karena setrum begitu kokoh. So, sebagai jalan alternatif untuk mempermudah Anda menghadapi variasi Hungarian, simak video berikut. Saya rekomendasikan untuk membuka setrum dengan bidak D4. Sekarang begitu mudah bagi kita untuk prediksi langkah selanjutnya dari hitam, menerima pion atau bidak ke D6. Sebuah kesalahan besar, jika hitam langsung tangkap, dengan harapan kita juga melakukan hal yang sama seperti menerima kuda tersebut. Peluang besar telah terlewatkan, jika posisi ini terjadi dalam permainan kalian, berikan lawan langkah kejutan gajah kali pion skat. Setelah raja ambil gajah, kuda ambil E5, kembali skat, raja melangkah. Kita mainkan ambil kuda, gajah F6 pin kuda, maka dilanjutkan F4, D6, kembali, ancam kuda 2 kali. Langkah penting menteri manuver ke F2, struktur bangunan di atas, sulit bagi hitam bertahan hidup, alam sudah tidak akan mendukung. So, sekarang mari kita rilis pilihan terbaik dari hitam, karena dalam permainan catur pantang, terlalu berharap agar lawan melakukan langkah salah, tapi perlu untuk kita selalu antisipasi, begitu prinsip kerja teoritis. Nah, sekarang kita periksa opsi terbaik dari hitam, dengan tangkap pion, kita terima tawaran hitam, dilanjutkan pertukaran kuda di D4. Kemudian di bab selanjutnya, hanya ada 2 respon paksaan dari hitam, kita kesampingkan jawaban pion F6, sangat terlalu kanak-kanakan, hal ini tidak perlu saya rilis, sangat jauh untuk pemain kelas ikan teri. So, pertama kita periksa gajah F6, dengan tujuan untuk mendapatkan tempo, sangat sering dipilih oleh pemain menengah, akan dibalas E5, kesalahan beruntun jika gajah pindah ke G5, kita lanjutkan pertukaran gajah. Maka kita mainkan kuda, menteri ambil pion tempo menekan benteng, rokade panjang, kuda D7, dengan harapan selangkah lagi dia bisa amankan posisi raja, berpikir, dan telah merusak struktur pion-pion kita. Namun, hal itu akan dibatalkan setelah gajah ambil pion skat. Raja ambil, lawan mungkin berpikir kalau dia lagi berhadapan dengan kelas ikan teri. Kita lihat saja setelah hitam ambil gajah, benteng menekan menteri, hitam ambil bidak H2, dilanjutkan E6, hitam ambil pion, benteng skat, setelah langkah terpaksa, maka ditutup dengan menteri. Namun, perlu hati-hati, itu jika lawan Anda baru belajar catur, Anda boleh permainkan dia seperti bola pingpong.
Bagaimana jika lawan Anda cerdas, memutuskan pilihan terbaik Menteri E7, kunci pion E5, suasana akan berbalik arah jika saudara memutuskan rokade. Emang ini sudah umum untuk hindari pining. Setelah putih ambil pion, maka bisa dibilang keunggulan berada di tangan hitam. So, langkah yang perlu diperhatikan pion F4, kuncinya berada di sepanjang fail F. Hal itu karena telah didukung oleh gajah terang. Contohnya, D6, kembali menekan pion. Disinilah saatnya Anda memutuskan rokade. Hitam ambil E5, kita ambil kembali. Jika gajah yang ambil pion, akan dibalas gajah pukul bidak F7. Perbedaan penting di sini jalur F, sudah bisa kita manfaatkan dalam jangka panjang. Mungkin saudara sudah paham situasi ini karena kita bukan anak kecil lagi kawan. So, pilihan terbaik hitam yaitu ambil pion dengan menterinya. Gajah tangkap pion skat, jika raja ambil gajah. Langkah selanjutnya menteri hitam jatuh secara cuma-cuma. Jadi opsi terbaik dari hitam yaitu, raja naik ke E7. Kita lanjutkan pertukaran menteri. Disusul gajah manuver, hitam gajah berkembang ke E6. Benteng ancam gajah di mana raja sudah ada di situ. Langkah paksaan ambil gajah. Kita lanjutkan benteng pukul gajah skat, blok dengan gajah, kuda berkembang, hitam juga mengembangkan kudanya, diteruskan gajah kunci kuda. Emang secara material tenaga perwira masih sepadan, namun hitam harus kalah posisi, dan sudah menjadi salah satu peluang besar untuk bisa memenangkan permainan. So, sekarang mari kita kembali. Mohon diperhatikan papan catur dengan baik-baik. Dalam struktur bangunan ini hanya ada dua jawaban paksaan hitam, jadi sangat mudah untuk bisa diperhitungkan. Bagaimana jika di posisi ini hitam memilih opsi terbaik kuda F6? Masih jawaban yang sama pion E5, jika hitam jalankan kuda seperti ke H5, tentu langkah selanjutnya kuda hitam akan dikarantina. Tidak mungkin juga kita bicarakan kuda itu kembali ke G8, badai besar akan datang setelah menteri D5. Tentu kalau itu yang dipilih lawan, akan mempermudah bagi kita untuk menang. Jadi jalan alternatif hitam diwajibkan pion ke D5, di mana dia juga berbalik menekan gajah. Hal ini menarik untuk disimak dengan baik. Nah, di posisi semacam ini juga sering terjadi dalam variabel Giwoko piano. Contoh kita mainkan E5, menekan kuda, maka hitam jalankan opsi terbaik pion D5. Yang perlu saudara perhatikan di sini, jika Anda bermain sebagai putih hindari untuk makan kuda di F6, terjadi kesalahan pahaman bagi pemula berpikir di mana langkah selanjutnya sayap raja akan hancur lebur. Itu justru langkah blunder kawan. Inilah yang sering saya ingatkan untuk selalu simak kunci penting yang selalu saya ingatkan dalam setiap video saya, karena hal ini sudah saya bicarakan jauh di video sebelumnya. Tidak mungkin saya ulang kembali dengan kata yang sama. Ikutin video-video lama di channel ini, Anda akan menemukan teori-teori penting di sana. So, sekarang secara tidak sengaja, kita masuk dengan posisi yang hampir mirip tapi ada perbedaan. Justru di sini kita boleh menerima kuda di F6, hitam ambil gajah, kita lanjutkan pertukaran menteri. Pion tangkap G7, benteng menghindar tempo menekan pion, gajah H6, gajah F6, menekan pion 2 kali, kuda berkembang, setelah hitam makan pion, kita terima pertukaran gajah. Keuntungannya di sini kembali kita unggul posisi, di mana struktur pion-pion hitam mengalami kerusakan, dan Anda boleh menggunakan titik kelemahan tersebut dalam jangka panjang. So, sekarang kita masuk di bab kedua dari hitam. Selain itu ada juga opsi terbaik hitam yaitu pion ke D6. Kontrol pusat, akan dibalas pion maju menekan kuda. Analisis selanjutnya, hanya ada 3 jawaban paksaan dari hitam. Tidak mungkin kita bicarakan hitam balas kuda F6, sangat terlalu konyol. Nah, sekarang kita akan menunggu respon hitam, sebagai penentuan di mana kita harus bermain. Pertama, jika kuda pindah ke A5, ingin bermain tempo, maka Anda menghindari ancaman tersebut ke B3, kesalahan fatal. Disinilah Anda bisa divonis, kurang paham apa itu keuntungan posisionil, penting untuk disimak. So, kita tarik selangkah ke belakang, kesalahan yang sama. Jika di sini hitam melanjutkan kuda F6, ukurannya tetap sama, hitam akan kehilangan kuda secara cuma-cuma.
tentu hal ini semua pemula pasti mengerti. Sedangkan kesalahan yang berbeda, namun ukurannya sama. Di sini putih memilih gajah menghindar ke B3, pemikiran sederhana untuk hindari tekanan kuda. Namun, jika dipertanyakan bagi pemula, baik itu kelas menengah, sudah mulai bingung kenapa ini blunder besar. Nah, kalau dipertanyakan sama saya sangat simpel, langkah ini blunder karena gajah terang putih sangat berperan penting, terutama jika raja hitam rokade pendek, baik itu rokade panjang, posisi raja hitam berada di petak terang, sehingga gajah terang bahkan lebih kuat dalam permainan tengah dibandingkan benteng. Bicara teori yang kedua, sedangkan setelah posisi kuda di A5, bisa dibilang kuda itu sedikit tersudut di papan. Anda telah membantu lawan itu sendiri setelah hitam lanjutkan pertukaran kuda dengan gajah. Maka diteruskan bidak F5, kesalahan tersebut akan berdampak sensitif di langkah selanjutnya. Kuda berkembang tempo support pion, kuda naik ke F6, putih balas rokade, hitam teruskan pion F4. Dalam waktu singkat terlihat jelas bahwa putih sulit untuk mendapatkan ruang pergerakan. Hal semacam inilah yang perlu Anda perhatikan secara baik, karena pemahaman ini sangat sulit untuk pemain menengah, namun ini adalah jalan satu-satunya agar Anda bisa menjadi Grandmaster seperti saya. So, kalau Anda paham betul apa yang saya sampaikan itu, pasti akan memilih gajah itu, pindah ke E2, memancing pion ke B4. Bidak membuka jalan bagi kuda, tetap dilanjutkan pion B4, kuda manuver ke B7, gajah melangkah skat, dengan tujuan memaksa hitam terus-menerus respon balasan kita. Setelah gajah blok, maka gajah ke C6, ancaman pada kuda, tentu hitam tidak mungkin berani menukar gajah, karena dampak selanjutnya kuda akan kehabisan jalan, hitam mainkan benteng, bidak C4, kuda F6, kita mainkan kuda support pion, rokade, bidak H3, hitam A5, maka dilanjutkan A3, blunder jika hitam makan pion B4, akan membuka jalan kita di sepanjang file A. Nah, sekarang secara prinsip hitam akan berpikir menempuh sepanjang file F, dengan berbagai cara, semisalnya jika kuda ke E8, rencana akan melanjutkan pion ke F5. Kita akan mencegah hal itu. Dengan pion G4, kontrol kotak F5, langsung misi hitam digagalkan dalam waktu singkat. Sementara itu, jalan alternatif satu-satunya yang bisa dia tempuh. So, ada juga jawaban yang lain seperti pion H6, dengan tujuan yang sama, karena hitam masih membutuhkan dua langkah. Kita mainkan gajah E6, kuda manuver ke H7, dengan tujuan yang sama. Maka kita langsung batalkan hal itu. Dengan pion G4, kembali kontrol kotak F5. Namun, belum berhenti di situ, hitam masih memiliki pilihan terbaik kuda G5, berusaha mendapatkan ruang, akan dibalas bidak H4, memaksa hitam melanjutkan pertukaran kuda. Setelah sampai pada titik ini, apa keputusan dari hitam? Dia hanya bisa berdoa agar terbebaskan dari tekanan. So, jika gajah makan pion, bagaimana dengan nasib gajah di D7? Tentu justru langkah selanjutnya salah satu perwira dia akan jatuh. Kita tarik selangkah ke belakang, walaupun dia terlebih dahulu tangkap gajah terang. Setelah pion ambil, kembali lagi bagaimana dengan nasib kuda itu? Sangat disayangkan dia menjadi korban. So, jalan alternatif hitam sebagai opsi terbaik menteri C8, menekan pion G4, kita lanjutkan pertukaran gajah. Maka dilanjutkan pion G5, rencana untuk membuka sepanjang file H, tentu hitam akan mencegah hal itu dengan G6, walaupun korban pion untuk mencegah file H terbuka. Kita ambil pion, raja H7, mencegah laju pion. Setelah sampai di posisi ini, keuntungannya posisi berada di tangan kita. Bagaimana cara Anda untuk memahami transposisi di atas? Anda tidak perlu melakukan rokade, sehingga Anda bisa bermain di dua sisi, di sayap raja baik itu di sayap menteri. Yang kedua, jangan mendorong pion B5, karena kuda bisa keluar dari sarang semut. Usahakan kunci pergerakan hitam, saya pastikan saudara akan menang. So, kesimpulan yang kedua masih ada dua langkah lagi yang harus kita rumuskan. Oleh karena itu, mungkin saya akan lanjutkan keterangan ini selanjutnya.
Harap Anda tunggu video berikut. Kata penutup saya ucapkan, sekian dan terima kasih, bagi yang telah belajar bersama kami. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati saudara. Sampai jumpa kembali.